Mana suaranya Ari? Darmut di Ari. Ah, sorry, sorry. Termati ternyata. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Silat Tahira. Saya akan membawakan materi mengenai asbabun nuzul. Nah, adapun latar belakangnya yaitu Al-Quran sebagai wahyu Allah berperan sebagai mukjizat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perpindahan agama orang-orang Arab pada zaman Nabi Muhammad ke Islam, serta perpindahan agama orang-orang saat ini dan masa depan, sangat dipengaruhi oleh Al-Quran, terutama ketika mempertimbangkan penciptaan Nabi Muhammad yang buta huruf pada abad ke-6 Masehi. Ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran menjadi bukti yang kuat bahwa Al-Quran adalah firman Allah dan bukan hasil penemuan manusia. Dengan nada yang Ah, sama ayat-ayat bersejarah seperti ayat-ayat tentang negeri. Ya ini Ustadz, dibaca makalahnya ini Allah. dipresentasikan. Aku bilang Baiklah, langsung presentasikan. saja. Panjang nak. Seperti gini di anu kuliah ya di makalah sama persis, sama aja. Bukan PowerPoint kalau begini, Power Rangers namanya kalau begini. Eh. Nah, lanjut lanjut. Baiklah, adapun rumusan masalah yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian dari asbabun nuzul, makna dari asbabun nuzul, urgensi dari asbabun nuzul, dan bagaimana peran ilmu hadis terhadap asbabun nuzul. Pengertian asbabun nuzul tersusun asbabun nuzul tersusun atas dua kata yakni asbab dan nuzul. Asbab memiliki arti sebab lantaran atau karena, sedangkan nuzul memiliki arti sebab yang mendasari terjadinya sesuatu. Dari hal itu tidak seluruh hal yang menjadi dasar sesuatu dianggap sebagai asbabun nuzul. Asbabun nuzul hanya dipakai untuk yang berkaitan dengan sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Definisi mengenai asbabun nuzul menurut para ulama yang memberitahukan bahwasanya seluruh ayat Al-Quran mempunyai sebab-sebab yang melatar belakangi, antara lain pernyataan dari Az-Zarqani, asbabun nuzul ialah sebuah kondisi atau peristiwa tertentu yang berkaitan dengan turunnya ayat Al-Quran, yang menjelaskan hukum-hukum yang berlaku ketika kondisi tersebut berlangsung. Dan adapun menurut para ulama yang lain, dan salah satunya itu menurut Mana Al-Qattan, yakni sejumlah fenomena yang menjadi alasan turunnya Al-Quran berbarengan dengan berlangsungnya fenomena tersebut, baik berbentuk pernyataan yang diberikan kepada Nabi. Adapun makna dari asbabun nuzul. Makna asbabun nuzul mempunyai arti sebagai makna sebab-sebab turunnya, yang mengacu pada pengetahuan tentang latar belakang atau sebab-sebab spesifik di balik turunnya ayat Al-Quran. Peristiwa yang dikenal sebagai asbabun nuzul ini memberikan penjelasan latar belakang sejarah ketika ayat-ayat Al-Quran diturunkan. Para penafsir sangat dipermudah ketika membuat penafsiran terhadap sebuah ayat yang berkaitan dengan persoalan atau isu yang perlu ditangani dengan memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang latar belakang turunnya Al-Quran. Sebab itu, para ulama menegaskan bahwa pengetahuan tentang sejarah dan konteks yang melingkupi turunnya ayat tersebut sangat penting untuk memberikan penafsiran yang sahih terhadap suatu ayat. Keharusan memahami asbabun nuzul sebuah ayat sebelum membuat penafsiran dan penarikan kesimpulan tentang maknanya ialah hal yang sangat krusial agar penafsiran tidak salah dalam menginterpretasikan ajaran Quran. Adapun contoh yang bisa diambil untuk menunjukkan risiko dari menafsirkan Al-Quran tanpa memahami sebab turunnya sebuah ayat, bisa diperhatikan pada penelaan beberapa ulama terkait posisi perempuan yang sudah putus haid, apakah masih mempunyai masa iddah atau tidak. Pada saat menelaah ayat surah At-Talaq yang berarti perempuan-perempuan yang telah putus dari haid, jika kamu ragu tentang iddahnya, maka iddahnya 3 bulan. Beberapa ulama menelaah ayat tersebut
dengan membuat pernyataan bahwa perempuan yang sudah berpisah haid tidak lagi memerlukan masa iddah. Akan tetapi, jika ayat tersebut dilihat dari sudut pandang asbabun nuzulnya, maka interpretasi yang berbeda bisa diambil, yaitu bahwa perempuan yang sudah berakhir masa haidnya tidak akan kehilangan masa iddahnya. Adapun pernyataan dari Al-Sabuni, ayat ini sebenarnya diucapkan untuk menjawab mereka yang tidak mengetahui aturan tentang masa iddah. Jika kalian ragu dalam menghukum mereka dan tidak mengetahui masa iddah mereka, hal ini terlihat jelas dari maknanya ayat tersebut dari kata inirtabtum. Ayat ini turun sebagai jawaban atas pertanyaan beberapa sahabat yang menyatakan bahwa beberapa wanita yang telah berhenti haid karena usia tua, maka mereka masuk dalam masa iddah. Dalam konteks kejadian ini, ayat tersebut diturunkan untuk menjelaskan hukum masa iddah bagi setiap wanita tersebut secara khusus. Selanjutnya, urgensi asbabun nuzul. Asbabun nuzul ayat sangat bermanfaat dalam dunia pendidikan. Contohnya, para siswa biasanya senang mendengarkan sebuah kisah atau cerita tentang suatu kejadian sebagai pengantar pelajaran. Sebagai hasilnya, pelajaran akan lebih mudah diingat dan lebih mudah ditangkap. Dengan menceritakan sebuah kisah yang menarik, maka akan lebih mudah untuk menumbuhkan minat untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Dan urgensi dari ilmu asbabun nuzul antara lain, yang pertama yaitu seseorang bisa memahami hikmah di belakang hukum yang diturunkan lewat beberapa sebab tertentu. Dan yang kedua, seseorang menjadi tahu pelaku atau pihak yang ikut serta pada kejadian yang memicu penurunan sebuah ayat. Dan yang ketiga, seseorang bisa menetapkan apakah sebuah ayat mempunyai pesan yang bersifat khusus atau umum, serta dalam konteks seperti apa ayat tersebut seharusnya diaplikasikan. Dan yang terakhir, yang keempat, seseorang bisa membuat kesimpulan bahwasanya Allah senantiasa memperhatikan para rasul dan ada di sekitar para hambanya. Adapun peran ilmu hadis terhadap asbabun nuzul, ilmu hadis memainkan peran penting dalam memahami asbabun nuzul atau latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Quran. Hal ini karena hadis seringkali memberikan konteks yang mendetail tentang peristiwa atau keadaan yang memicu turunnya suatu ayat. Para ahli hadis mempelajari riwayat yang terkait dengan suatu ayat tertentu, termasuk kapan, di mana, dan dalam situasi apa ayat tersebut diturunkan. Asbabun nuzul mengacu pada sebab-sebab khusus yang menyertai penurunan suatu ayat Al-Quran. Bukanlah sekedar pandangan pribadi seseorang, melainkan fenomena sejarah yang telah disampaikan atau diwariskan oleh para perawi hadis lewat pemilihan yang selektif dengan memenuhi jumlah syarat ilmiah yang diakui dalam ilmu sejarah dan hadis. Karena hal tersebut, untuk memahami alasan penurunan sebuah ayat, kita tidak bisa melepaskan diri dari pendekatan ilmu hadis yang melibatkan penelusuran beragam sumber riwayat yang sahih yang dilacak berurutan, mulai dari periode para sahabat, tabi'in, dan tabi'in, hingga kepada perawi yang mencatat pada karya-karya atau koleksi hadis. Pentingnya keterhubungan sanad, integritas moral para perawi, patan serta keabsahan hadis tersebut ialah sejumlah syarat yang harus dipenuhi dalam proses ini, sehingga terdapat syaz, kerancuan, serta tidak mengandung ilat atau cacat dalam informasi yang disampaikan. Selain melalui narasi tertulis, yang secara khusus merujuk pada alasan turunnya suatu ayat, asbabun nuzul bisa juga dipahami lewat konteks sosiohistoris dan budaya yang ada di Jazirah Arab pada saat Al-Quran diturunkan. Guna memahami hal tersebut, diperlukan penelitian sejarah yang menyeluruh dan teliti terhadap adat istiadat dan budaya di tempat Al-Quran diturunkan. Para penafsir dapat menebak dan memahami konteks sebuah ayat dengan lebih tepat jika mereka memiliki pengetahuan tentang sejarah, adat istiadat, dan budaya masyarakat Arab pada saat itu. Secara teoritis, pengetahuan tentang konteks suatu ayat dapat mencegah penafsiran dari memberikan interpretasi yang sempit atau kaku, sehingga pemahaman terhadap ayat menjadi lebih luas dan fleksibel.
dengan menyandarkan pemahaman tentang ayat Al-Quran pada konteksnya, ayat-ayat tersebut tetap relevan dan sesuai dengan logika zaman yang terus berkembang. Dengan memahami hadis terkait, para ulama dapat mengeksplorasi alasan-alasan di balik penurunan ayat dan menggali pemahaman yang lebih dalam tentang pesan yang ingin disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui ayat tersebut. Selain itu, ilmu hadis juga membantu dalam memverifikasi kredibilitas informasi tentang asbabun nuzul yang ditemukan dalam literatur hadis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ari untuk pemaparan materinya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada teman-teman untuk mengajukan pertanyaan. Saya. Ya, Saudari Delvia, dipersilahkan. Ratna. Siapa itu? Ratna? Oh ya, Saudari Ratna, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya, ini Ari Asila membahas tentang asbabun nuzul. Jadi pertanyaan saya, jika asbabun nuzul itu tidak ada, apakah wahyu akan tetap turun? Dan bagaimana jika suatu ayat tidak memiliki asbabun nuzul, mengapa? Serta bagaimana kemudian mengetahui ayat atau mengetahui asbabun nuzul jika ayat itu tidak memiliki asbabun nuzul tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Ratnasari atas pertanyaannya. Selanjutnya, bagaimana teman-teman? Masih ada yang ingin bertanya? Saya. Ya. Mau bertanya bagaimana cara menentukan asbabun nusul dan apa perbedaan antara asbabun nusul dan kategori ayat dalam Al-Quran? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudari Delvia. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah masih ada pertanyaan yang ingin diajukan? Tidak ada Pak, pertanyaan masih ada kah? yang ingin bertanya? Ya, Saya ya. Silakan. Baik, Saudari Alda, dipersilahkan. Pertanyaan saya, bagaimana peranan asbabun nuzul terhadap Al-Quran?
Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana teman-teman? Masih ada lagi yang ingin bertanya? Jika sudah tidak ada, sembari pemakala menyiapkan jawabannya, marilah kita bersalat bersama-sama dan yang akan dipimpin oleh Saudari Najma. Dipersilahkan. Bismillah, marilah teman-teman kita bersama-sama bersalawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyabikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Najma. Bagaimana pemakala? Apa sudah siap untuk menjawab pertanyaan? Kalau sudah salawat langsung ya, moderator langsung bilang ila hadratin Nabil Mustafa. Ya, kita langsung kirimkan Al-Fatihah. Biar saya lupa ya. Ya, langsung. Coba moderator bilang. Mari kita sama-sama mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad ila hadrati. Ya. Silakan moderator. Apa Ustaz? Tidak apa kita Ustaz. Oh, saya pada ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin maulana wa habibina Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin rabbal alamin. Kenapa hari ini kalau baca Al-Fatihah tutup mata? Wilda juga baca tutup mata. Kenapa kan? Ada hadisnya atau apa? Atau saya mau tanya dulu hari ini. Kenapa saya tutup mata? Wilda juga. Tuh, dua orang ini mau tanya. Saya tuh sekecil apapun itu saya perhatikan itu. Kenapa itu hari ini tutup mata Ki? Ada mungkin amalan-amalannya. Siapa bisa bershare kan? Siapa tahu ada hikmahnya, ada hadisnya. Apakah? Hari ini. Siap-siap ku Wilda. Kau jawab Wilda, ku tanya. Ada Ku. Ustaz. Oh, kenapa Pak tutup mata begini? Supaya apa? Sambil ku ingat-ingat artinya Al-Fatihah supaya lebih Oh, khusyuk. subhanallah. Jadi kalau nanti tutup mata tidak diingat, Ki? Oh, Enggak. begitu. Oh, tidak juga. Aduh. Oke, oke. Kalau Wilda, kenapa tutup mata tadi? Supaya fokus Kak Ustaz Oh, sama berarti dapat kalau tidak tutup mata, gara-gara saya tidak fokus, Ki, begitu. Oh, saya mengalihkan duniamu, begitu. Oh, oke, 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 oke. Oke, oke. Nanti harus Anda tahu ya, apa hukumnya tutup mata. Ya, misalkan ketika sholat, boleh tidak tutup mata. Iya kan, ketika berdoa dan sebagainya. Pelajari itu. Yang sampai saya pelajari. Ih, ada guru agama saya ini, Ibu Delpia. Saya teringat guru agama saya waktu SD.
Ibu Delpia, Ustazah Delpia. Makanya saya dari tadi saya panggil Ustazah. Saya mengingat guru SD saya ini. Ya, jangan Delpia jangan rubah-rubah cara jilbabnya ya. Begitu Mi ya. Saya teringat guru SD saya. Dulu kan tidak ada pedalaman-dalamang. Jadi cara pakai jilbab guru SD, guru agama saya begini dulu. Iya, iya. Iya, kah? Oke. Oke, lanjut. Silakan moderator. Waktu dan tempat disilakan. Bagaimana Saudari Ari? Sudah siap menjawab pertanyaan yang masuk dari teman-teman? Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Alda dulu. Pertanyaannya, bagaimana peranan asbabun nuzul terhadap Al-Quran? Asbabun nuzul dianggap sebagai penjelasan makna Al-Quran. Alasannya yang pertama yaitu eh, dengan memahami asbabun nuzul dapat membantu kita untuk memahami konteks sejarah yang dimana sebab turunnya ayat dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang maksud dan tujuan ayat tersebut. Dan yang kedua, dengan memahami asbabun nuzul, kita dapat mengetahui apa yang terjadi saat ayat diturunkan, siapa yang ditujukan ayat tersebut, dan bagaimana situasi saat itu dapat membantu kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai ayat tersebut. Mungkin itu saja jawaban untuk Alda Syam. Bagaimana dengan Saudari Alda Syam? Atau sudah mengerti atau yang ingin disanggah? Ya, jadi asbabun nuzul ini sangat penting dalam peranan Al-Quran begitu. Bagaimana Iya, saudara? penting. Iya, terima kasih banyak. Jangan cepat puas ya, harus ada embel-embelnya begitu. Iya. Oh begitu kah? Bagaimana nuna kah? Contoh kah? Bagaimana apa kah? Ya, iya, begitu jangan cepat puas. Ya, oke oke. Nah, ya, apa bedeng apa ben contohnya itu penting. Jadi kalau pakai asbab coba tidak ada anunya. Ada ayat pakai asbabun nuzul. Ketika ditafsirkan begini, ada ayat tidak pakai asbabun nuzul, ayat yang sama ditafsirkan begitu. Oh berbeda. Ah begitu. Adakah tidak? Contoh-contoh begitu. Kalau kan penting kan. Namanya penting berarti ada hal yang urgen ya. Penting ya. Penting bukan rejoice, bukan sunsil, bukan juga apa ya, tapi penting ya, penting betul. Ya. Ah, dan seterusnya. Ah begitu. Coba deh. Bagaimana pemakalan? Bisa lebih lebih detail itu. Adakah contohnya? Ayat pakai asbabun nuzul, begini pemahamannya. Ayat tidak pakai asbabun nuzul, begitu penjelasannya. Ah, adakah? Ah, begitu. Mungkin tadi dalam PowerPoint tadi sudah ini contoh mengapa ayat sebab apa asbabun nuzul itu penting dalam Al-Quran. Itu mungkin kayak ayat seperti ini mengenai masa indahnya seorang perempuan. Dan ini ada terdapat dalam surah At-Talaq ayat keempat yang dimana beberapa ulama telah menelaah ayat tersebut dan dengan membuat pernyataan bahwa perempuan yang sudah berpisah haid tidak lagi memerlukan masa iddah, akan tetapi ayat tersebut dilihat dari sudut pandang asbabun nuzulnya, maka interpretasi yang berbeda bisa diambil, yaitu bahwa perempuan yang sudah berakhir masa haidnya tidak akan kehilangan masa iddahnya. Nah, Dan apa kalau sejarahnya ini? Apa ceritanya ini ayat turun? Ah, ceritakan dulu ayat turun tadi tidak ada jelaskan apa cerita. Nah,
Sebab itu kan ada cerita di situ, ada Anda katakan histori, sejarah. Bagaimanakah sejarahnya langsung turun ini ayat? Coba bedeng. Tadi teman tadi masih belum paham. Bagaimana ceritanya nih langsung begini? Coba bedeng. Langsung turun ayat, coba. Nah, di sini telah dijelaskan dalam pernyataan dari Al-Sabuni, ayat ini turun sebagai jawaban atas pertanyaan dari beberapa sahabat yang menyatakan bahwa beberapa wanita yang telah berhenti haid karena usia tua, maka mereka masuk dalam masa iddah. Dalam konteks kejadian ini, ayat tersebut diturunkan untuk menjelaskan hukum masa iddah bagi setiap wanita tersebut secara khusus. Dan adapun asbabun ayat Al-Quran turun tanpa adanya asbabun nuzulnya itu, saya belum ada contohnya, Ustadz. Oke, oke, Mungkin oke. Oke, skip, oke. Bagaimana Saudari Ari? Sudah siap untuk menjawab pertanyaan selanjutnya? baiklah, dan jawaban dari pertanyaan dari Kak Delvia. Bagaimana cara menentukan asbabun nuzul dan apa perbedaan antara asbabun nuzul dan kategori ayat dalam Al-Quran? Cara menentukan asbabun nuzul untuk menentukan sebab turunnya ayat diperlukan pemahaman yang baik tentang konteks sejarah, budaya, dan sosial pada saat ayat tersebut diturunkan. Dan adapun cara umumnya yang pertama yaitu dengan melihat dan mempelajari tafsir Al-Quran yang dimana para ulama tafsir telah menjajarkan mencatat sejarah dan konteks di balik turunnya berbagai ayat. Dan yang kedua, dengan menggali riwayat hadis yang dimana dalam riwayat hadis terdapat kisah atau kejadian di balik turunnya suatu ayat. Dan yang ketiga, dengan memahami konteks sejarah dan budaya dari periode di mana ayat tersebut diturunkan. Pertanyaan selanjutnya tadi, apa perbedaan antara asbabun nuzul dan kategori ayat dalam Al-Quran? Perbedaannya mungkin yang pertama, asbabun nuzul menuju kepada sebab-sebab turunnya suatu ayat atau kelompok ayat, yang dimana hal ini berfokus pada konteks spesifik di balik turunnya ayat Al-Quran. Dan yang kedua, kategori ayat dalam Al-Quran dibagi berdasarkan tema atau tujuan spesifiknya. Mungkin itu saja untuk Saudari Kak Delvia. Bagaimana dengan Saudari Delvia? Sudah jelas jawabannya atau ada yang ingin disanggah? Oh iya, begitu Mas Bobi. Bagaimana Pak Makala melanjut menjawab pertanyaan selanjutnya dari sisa pertanyaannya Saudari Alda? Ratna mungkin. Iya, Ratna. Baiklah, pertanyaannya tadi Saudari Ratna itu, jika asbabun nuzul tidak ada, apakah wahyu akan tetap turun? Dan bagaimana jika suatu ayat tidak memiliki asbabun nuzul? Mengapa demikian, serta bagaimana kemudian mengetahui ayat tersebut turun karena apa?
Pertanyaan pertama tadi kan jika asbabun nuzul tidak ada, apakah wahyu wahyu akan tetap turun? Sepengetahuan saya, kalau tidak ada asbabun nuzul itu berarti wahyu tidak akan turun. Maksudnya wahyu Al-Quran turun sesuai dengan kehendak Allah dan juga sebagai pedoman untuk umat manusia. Seperti yang kita tahu terkadang wahyu turun sebagai jawaban atas kebutuhan umat pada saat itu. Dan dalam situasi yang lain pun wahyu turun sebagai eh, pengajaran umum tanpa terkait dengan langsung suatu kejadian atau pertanyaan tertentu. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana jika suatu ayat tidak memiliki asbabun nuzul dan mengapa, kenapa bisa, dan dari hal tersebut bagaimana untuk mengetahui ayat tersebut turun karena apa? Alasan kenapa ada ayat yang tidak ada asbabun nuzulnya, yang pertama mungkin sepanjang sepengetahuan saya, yang pertama beberapa ayat mungkin memiliki relevansi universal yang tidak terbatas pada situasi atau kejadian tertentu. Dan yang kedua, dalam beberapa kasus, informasi tentang kejadian atau konteks spesifik di balik turunnya suatu ayat mungkin tidak tersedia atau tidak terdokumentasi dengan baik dalam sejarah. Dan dari hal tersebut, bagaimana untuk mengetahui ayat tersebut turun karena apa? Kalau suatu ayat tidak ada asbabun nuzul yang jelas, caranya itu dengan menggali konteks yang lebih luas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi ataupun hadis. Dan dari hal tersebut dilakukan dengan memeriksa tema umum dalam Al-Quran, mencari tafsir, dan memahami prinsip-prinsip umum yang dikaitkan dengan dalam agama Islam. Mungkin itu saja jawaban dari saya kepada pertanyaan Saudari Ratnasari. Baik, bagaimana Saudari Ratnasari? Apakah jawabannya sudah jelas atau ada yang ingin disanggah atau ditambahkan? Ya, terima kasih. Ada sanggahan sedikit. Ya, begitu, sanggah saja. Jangan puas, Silahkan. ambagi. Ya, betul. Nah, terus. Mengenai tadi yang pertanyaan pertama, jawaban pertama bahwa kan pertanyaanku itu jika asbabun nuzul tidak ada, apakah wahyu akan tetap turun? Nah, kan pada makalah Anda tadi sudah menjelaskan bahwa Al-Quran itu ada yang memiliki asbabun nuzul dan ada yang tidak memiliki asbabun nuzul. Jadi berarti menurut saya itu biarpun tidak ada asbabun nuzulnya ini wahyu Al-Quran akan tetap turun. Kalau mengenai wahyu turun atau tidaknya kan wahyu itu turun atas kehendaknya Allah dan wahyu turun pun apa sebagai jawaban atas kebutuhan umat pada saat itu. Jadi mungkin qadarullah, saya tidak tahu mengenai turunnya wahyu seperti yang saudari pertanyakan. Jadi sepemahaman saya, kalau tidak ada asbabun nuzul itu berarti wahyu tidak akan turun. Karena wahyu turun itu atas kehendaknya Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan bagaimana dari Saudari Ratnasari. Jadi berarti jawaban sama isi makalata ini bertentangan. Yang mana? Karena kan tadi menjelaskan Ki bahwa
Al-Quran itu atau wahyu itu ada yang memiliki asbabun nuzul, ada juga tidak. Berarti asbabun nuzul ini wahyu ini bisa saja turun walaupun ia tidak memiliki asbab nuzul. Kayak aku rasa bertentangan sama jawaban dan isi makalah. Tidak begini maksudku toh. Aduh, asbabun ini wahyu kan pasti turun dari Allah. Dan mengenai asbabun nuzulnya, ada beberapa wahyu memang ada yang mempunyai asbabun nuzul dan ada yang tidak punya. Dan yang harus diingat bahwa tidak semua ayat punya asbabun nuzul yang jelas atau tercatat dalam riwayat. Beberapa ayat mungkin diturunkan sebagai jawaban atas pertanyaan atau keadaan khusus yang tidak secara langsung terdokumentasikan. Dan kalau dapat Ki hal seperti ini, harus Ki mengandalkan mencari tahu terlebih dahulu mendalam berdasarkan tafsir dalam tafsir Al-Quran ataupun penjelasan dari hadis-hadis Nabi. Mungkin seperti itu. Bagaimana Saudari Ratna Sari? Cocok nih, berarti tadi jawaban tadi itu berbeda dengan jawaban kedua tadi ini yang terakhir. Karena tadi bilang Ki bahwa ayat Al-Quran ini tidak akan turun kalau misal tidak ada sebab nuzul. Bukan maksudku tidak akan turun kalau tidak ada asbabun nuzulnya. Tapi maksudku itu wahyu turun karena ada sebab, ada peristiwa yang terjadi, walaupun tidak semua ayat yang turun itu memiliki penjelasan asbabun nuzulnya. Ada beberapa ayat yang punya asbabun nuzul dan ada yang tidak. Jadi mungkin yang penjelasan yang kedua saya tadi mungkin kurang jelas, makanya kurang tepat Ki pembahasannya. Jadi mungkin bingung Ki, Saudari Ratna Cantik. Oh, Ratna Cantik namanya ya. Jadi saya harus rubah ini bukan Ratna Sari. Ratna Cantik. Oh, oke 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 oke. Mungkin itu saja jawaban dari saya, Saudari Ratna. Gimana? Apakah sudah jelas? Jangan digombal ya. Gara-gara cantik langsung puas. Jangan. Itu anu gitu, alasan gitu, alibi gitu, modus gitu, pemakalan. Nah, bilangin kok cantik supaya tidak sanggai. Sanggah lagi terus tuh, ambagi lagi. Iya. Oke. Cantik jadi memang Ratna, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana Saudari Ratna? Mana Saudari Ratna ini hilang. Malu-malu Mika Fang kalau sudah dibilangi cantik. Salting dia, salting. Ratna cantik, di mana Ki? Keluar Ki mungkin Ratna Ima. Tabe. Keluar Ki dari Zoom. Oh, tunggu. Lagi bermasalah katanya jaringannya Retno. Mungkin bisa satu frame nih Alda sama Ratna. Iya, Karena kan katanya Retna belum puas sama jawaban tapi
Mungkin bisa lebih rincinya Ustadz nanti yang jelaskan. Baiklah, saya minta maaf kalau Anda belum puas ya. Mungkin bisa nanti ditambahkan oleh Ustaz Irham. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Bagaimana teman-teman? Masih ada yang ingin bertanya? Kenapa sudah tidak ada? Jika tidak ada lagi pertanyaan, saya serahkan kepada Ustadz. Sudah, Mi. Jadi cara tadi membedakannya sudah, Mi. Sebabun nuzul dengan Makkiyah Madaniyah. Bagaimana caranya pemakalah? Membedakan ini sebabun nuzul atau Makkiyah Madaniyah. Apa bedanya? Kurang tahu Kak Ustaz. Oke, langsung pada deh pada lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillahi wa ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang pertama, saya ingin sampaikan salam dari Kaprodi supaya Anda ini semester 1 bisa segera memasukkan judul, ya, memasukkan judul cepat. Nah, kalau waktu Anda S1 mungkin semester 6, semester 7 baru mengajukan. Di pasca itu, ya, karena Anda dianggap sudah dewasa, bukan. Dewasa artinya sudah mapan dalam aspek ilmu pengetahuan dan akal, ya, maka dari semester awal Anda sudah bisa mengajukan judul. Siapa tahu tema-tema tentang studi Al-Quran ini Anda bisa hubungkan dengan hadis dan itu bisa menjadi judul. Tadi misalkan dikatakan peranan ilmu hadis dalam asbabun nuzul. Nah, kalau begini judul Anda, misalkan di ACC, ya, terlebih pasti ada tahapannya ya. Tahapannya itu melihat bagaimana pembahasannya belum pernah diangkat, ya, bagaimana arahnya dan sebagainya. Kalau misalkan ini di ACC, ini hanya contoh ya. Kalau misalkan ini di ACC, maka saya yakinkan Anda penguji Anda ada dua macam. Karena Anda berbicara tentang hadis, berarti ada pembimbing penguji dari hadis. Asbabun nuzul itu Al-Quran, berarti ada juga materi Anda tentang atau penguji atau pembimbing Anda dari dosen-dosen Al-Quran. Jadi dua. Sama kemarin, siapa lagi nih yang tinggi-tinggi? Mujahidil Ilman ya. Anda kenal lagi kapan ya? Anda kenal ya? Andi Mujahidil Ilman itu dia tentang kesehatan. Makanya ada dia pembimbing atau pengujinya itu bidang kesehatan. Nah, bidang kesehatan. Kalau ada tentang hadis atau ayat-ayat tentang psikologi, saya yakinkan Anda ada pembimbing atau pengujinya juga dari dosen-dosen ilmu psikologi. Nah, ada begitu ya. Jadi itu namanya judul Anda nanti disesuaikan. Kalau memang murni hadis, tahrij, hadis tematik, murni hadis saja, ya apa boleh buat. Empat-empatnya dari
hadis semua. Pengujinya 2, pembimbingnya 2, hadis semua. Tapi kalau ada integrasi, pasti ada salah satu atau 2 di antara mereka yang tentang integrasi. Ya, siapa tahu ada yang mau mengangkat bagaimana hubungan antara hadis dengan asbabun nuzul, hadis dengan makkiyah madaniyah, ya. Nah, siapa tahu ada yang ingin mengangkat, silahkan, dah. Dan kalau ada isu yang Anda dapatkan, ada masalah yang bisa Anda dapatkan dan belum dibahas, kenapa tidak? Memungkinkan judul itu diterima, ya. Diterima oleh Kaprodi atau sekretaris prodi Anda, ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, mari kita lihat makalah ini halaman per halaman. Mana itu? Ini mana itu? Oh, ini. Oke, kita tampilkan share screen makalahnya. Oke, halaman per halaman. Saya sudah baca ini. Ini sudah pakai Mendeley ya? Iya, Ustaz. Saya mau Anda betul-betul melihat contoh pedoman KTI yang terbaru, ya. Mulai dari, ya, mulai dari spasi-spasinya. Berapa spasinya begini, berapa jaraknya begini, ini berapa jaraknya. Perhatikan baik-baik. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau tidak, kalau di semester 1 salah, mohon maaf. Kalau tadi perhatikan dari sekarang, oke, dalam tesisnya juga itu salah-salah. Ya, dalam tesisnya juga bisa tetap juga salah-salah. Terutama sempro, pasti Anda di sempro. Kenapa begini? Ini tidak pernahkah belajar, tidak pernahkah baca pedoman KTI? Siapakah guru metodologinya? Siapakah guru-gurunya dan seterusnya? Kenapa? Tidak ada benar. Itu ya. Maka saya minta Anda mulai dari sekarang membuat sampul, membuat daftar isi, pembahasannya, hadisnya, ayatnya, kutipannya. Itu mohon maaf, mulai dari sekarang Anda harus perbaiki masing-masing. Ya, ada mi pedoman KTI takkah? Tidak ada, jangan-jangan tidak ada, kapan? Ada, Tidak Mi ada, Ustaz. Ada, tidak Mi ada mi. Ustaz. Tapi Iya, benar yang lu bikin ini Ari atau sampulnya tidak kuperhatikan Ki mengenai ukuran spasinya ah Ustaz. masalahnya sampul pertama dilihat, saya ini geleng-geleng kepala ini melihat sampulnya si Ari ini. Ari Iya Wibowo Ustaz. atau Ari siapa ini? Nah, ya. Dan seterusnya itu perlu perlu diperhatikan jarak-jaraknya apanya dan seterusnya. Oke. Coba saya akan share screen. Semua sudah lihat Ari. Nah, ini anggaplah tesis, tapi kalau makalah bagaimana ya? Beda-beda sedikit. Coba, Ari. Sekarang saya ingin pengakuan dosa dari Anda. Nah, yang mana kira-kira salahnya, yang mana kira-kira sudah benar? Coba. Dari judul yang Anda sampaikan. Hmm. Yang mana? Yang mana kira-kira yang perlu diperbaiki, yang mana sudah benar? Atau yang lain? Ada yang bisa angkat tangan? Alda, ini supaya tidak terulang deh. Karena masalahnya sudah pertemuan berapa ini baru istilahnya apa di? Sampul salah terus begitu ya. Jadi saya mau pertemuan berikutnya dan dosen berikutnya dan semester berikutnya karena sudah nih sekarang paham tidak dianimi lagi. Nah, bagaimana? Ada yang bisa jelaskan? Ada yang bisa angkat tangan? Coba lihat perbandingan. Ada itu Uk- kemarin itu waktu Anda ada silakan silakan. Silakan ada yang Ukuran mau bicara. ukuran itu Ustaz yang spasinya mengenai Jarak ini. iya jaraknya. Jarak ininya, Iya jarak antara jarak-jarak. ini. Itu diperbaiki itu. Iya Ustaz. Jarak-jarak itunya semua dilihat. Ini juga jarak-jaraknya semua ini jarak-jaraknya. Ada yang spasi 1, ada yang jaraknya jauh, ada yang sedikit. Nah, kemudian 3 kata terakhir. Coba lihat 3 kata terakhir.
Anda, wah, beda itu kata-kata terakhirnya dengan ini, ya kan? Nah, dilihat baik-baik. Minggu depan tidak ada. Ini juga makalah, tesis. Ya, yang besar itu cuma huruf pertamanya. T, Oh tesis. iya, S, skripsi. Makalah, M. D, disertasi. Itu saja yang besar. Ya, minggu depan kalau ada lagi salah. Sudah pertemuan keberapa ini Alda? Dengan yang kemarin ada juga dua pertemuan. Sudah pertemuan keberapa sekarang ini? Pertemuan ketujuh, Ustaz. Ketujuh. Ah, iya, 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 iya. Ketujuh, ketujuh. Iya, 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 iya. Oke, oke. Berarti satu pertemuan mami nih sama saya. Alhamdulillah. Bolehkah? Bolehkah? Siapa tahu mau ya. Siapa tahu mau. Kalau Jumat ini hari Senin sampai Kamis ini saya lihat ada apel, ada FGD, ada rapat. Ah, Senin depannya. Senin depannya tanggal-tanggal berapa itu? Tanggal-tanggal berapa? Siapa tahu mau satu kali offline karena kita tidak pernah pi offline. Siapa tahu, tapi kalau tidak mau juga, tidak mau tunjuk juga. Tidak ada pesan dalam agama. Siapa tahu tanggal 6, 7, 8 Anda silahkan pilih hari apa, jam berapa, ya. Tanggal 6, 7, 8 siapa tahu boleh Senin sampai apalagi libur ini, Kamis Jumat itu libur itu. Tanggal 9 libur, tanggal 10 juga libur. Nah, ya kan? Siapa tahu mau masuk 6, 7, 8 pilih salah satunya. Berarti kalau begitu tanggal 5 hari Ahad tidak masuk Ki. Jadi tidak masuk Ki offline. Ya, tidak masuk Ki online maksud saya. Tidak masuk Ki online. Jadi sebagai gantinya tanggal 6, 7, 8. Kalau mau satu kali pertemuan masuk secara offline. Tapi kalau tidak mau, berarti tanggal 5-nya kita tetap online sebagai pertemuan ke-8 atau penutup. Tapi kalau mau offline, tanggal 5 kita tidak masuk, diganti tanggal 6, 7, 8. Nah. Atau mau juga tanggal 5 online, tetapi sudah dosen kedua, misalkan. Misalkan kalau mau. Ya, tapi Senin, Selasa, Rabu masuk lagi saya secara offline. Tapi kalau tidak mau zigzag begitu ya tanggal 5 libur saja, tanggal 6, 7, 8 kalau mau offline silakan ya. Diskusikan, saya paling lambat saya tunggu besok pagi. Nah, silakan. Apapun keputusan tak, insya Allah saya terima. Mau online, lebih bagus lagi. Mau lagi offline, lebih saya suka juga. Ya, apalagi saya memang sudah ada jadi pasca. Atau siapa tahu memang Anda harus datang. Siapa tahu nanti hari Senin, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 Anda mau mengajukan judul. Nah, tak kala Anda ke pasca, tak kala kita ketemu. Ya, begitu. Tak kala kita mengajukan judul. Nah, itu namanya sambil menyelam tenggelam. Sambil menyelam minum air. Tapi bahaya juga kalau menyelam minum air di. Nanti tak tas apa namanya itu, tas seduk ya apakah? Saya masih pusing itu peribahasa itu sambil menyelam minum air. Bahayanya itu. Oke, dan seterusnya. Itu ya. Oke, nanti diskusikan. Bukan ranahnya sekarang. Silakan diskusikan maunya apa. Mau dibawa kemana studi Al-Quran. Oke? Oke, iya. Oke, kita lanjut. Mana nih tadi itu? Nah, Jami bahas teknisnya ya. Bahas teknisnya baca baca sendiri. Capek mah baca teknis. Sekarang kita lihat langsung saja. Kemarin saya sudah jelaskan. Kalau ada kata-kata, ingat. Lihat ki kitab Maqayis Lugho. Atau kitab-kitab kamus bahasa yang klasik. Lisanul Arab. Ya, coba. Footnote kelima. Apa ini footnote 5 ini? Tidak ada kamus diambil. Tidak ada kamus diambil. Ya, harusnya Anda mengambil satu dua kamus sebagai makna. Makna apa? Makna apa? Makna Maqayis Lugho atau makna bahasa. Contoh, asbab itu apa?
Apa artinya asbab? Secara bahasa, asbab itu artinya apa? Dari kata sababa, sababun. Nah, makna bahasanya apa? Saya sudah kemarin sudah ajarkan. Ingat, ada makna awal, ada makna pengembangan. Begitu. Jadi kalau sabab, asbab apa artinya? Nah, nah, itu. Tuh. Nah, belum dibahas. Jadi itu harus jelas nanti. Pinjam, Hmm. pinjam. Ya. Oke, oke. Hmm. Oke, lanjut. An-nuzul kita sudah pelajari. Jadi apa bedanya sababun nuzul dengan makkiyah madaniyah? Oke. Sababun nuzul itu adalah sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Qur'an. Sebab. Ada sebab berarti akibat. Ya. Harusnya di sini jelaskan sebab turunnya Al-Qur'an itu ada dua macam. Ya. Ada sebab umum, ada sebab khusus. Ya. Apa itu sebab khusus? Ada dua lagi. Ada pertanyaan, ada peristiwa. Oke? Atau ada pernyataan. Nah, ada PP semua itu. Ada peristiwa kan terjadi, turun ini ayat. Ada pertanyaan, langsung turun ayat. Yas'alunaka, yas'alunaka. Itu ke ayatnya ya. Yas'alunaka anirru, yas'alunaka. Itu turun ayat. Yas'alunaka, yas'alunaka. Ada pernyataan, ada pernyataannya begini. Kalau Islam bagaimana? Nah, turunlah ayat. Itu namanya asbabun nuzul secara khusus. Ada juga mengatakan asbabun nuzul itu umum. Apanya umum? Sebenarnya tidak ada sebab khususnya, tidak ada. Tidak ada peristiwa, tidak ada. Pertanyaan tidak ada. Pernyataan khusus juga tidak ada. Tetapi ini bersifat umum. Ya, tiba-tiba langsung turun. Nah, jadi ini saya lihat ulama ada mengkategorikan ada asbabun nuzul umum, ada mengatakan tidak. Ini yang umum ini dikatakan tidak ada asbabun nuzulnya. Ada lagi teori terbaru. Ini yang dikatakan tidak ada asbab nuzulnya, dikatakan ini namanya post asbabun nuzul. Asbabun nuzul yang bersifat akan datang. Oke, betul. Pada masa Nabi tidak ada asbabun nuzulnya ini ayat. Tetapi mungkin saja sekarang ada itu asbabun nuzulnya. Ada nasinggung ini ayat. Nah, begitu. Jadi secara umum, teori awalnya memang tidak semua ayat ada asbabun nuzulnya. Yang ada asbabun nuzulnya saya kategorikan tadi asbabun nuzul khusus. Yang tidak ada, itulah nanti berkembang. Ada mengatakan itu asbabun nuzul umum. Ada mengatakan pos. Pos itu artinya setelah atau pasca. Jadi walaupun pada masa Nabi tidak ada asbabun nuzulnya, pasti itu ayat berkaitan dengan satu abad atau sekarang mungkin berkaitan. Oh begitu Pak Adeng yang dimaksud. Oh begini Pak Adeng sebabnya. Oh begini Pak Adeng. Itu ya. Ada namanya umum, ada khusus. Kalau Makkiyah Madaniyah apa? Makkiyah Madaniyah hanya kategori ini ayat, ini surah turunnya di mana. Jadi pertanyaannya kalau Makkiyah Madaniyah, where, ya where, di mana, ya, atau when, kapan turun. Kalau asbabun nuzul pertanyaannya how, bagaimana? Bagaimana ini turun ke ini ayat ini? Bagaimana sejarahnya? Itu tentang asbabun nuzul. Tapi ingat, ada saudara kembarnya asbabun nuzul. Namanya ahwalun nuzul. Saya catat dulu ini supaya Anda jelas. Ya. Ini harus Anda pelajari. Kalau di S1 mungkin Anda hanya pelajari asbabun nuzul. Asbab nuzul. Sekarang harus Anda tahu ada lagi namanya ahwalun nuzul. Ahwalun nuzul. Asbab berarti keadaan. Tidak semua ayat punya asbab. Ada juga ahwal. Ahwal itu keadaan, keadaan turun. Ketika turun ini ayat, Nabi dalam keadaan apa? Di rumahnya kah?
Di masjid kah? Di perjalanan kah? Di tengah jalan kah? Ya kan? Sementara menuju ke sini kah? Di malam hari kah? Ahwal. Nabi sementara berdiri kah? Sementara duduk? Sementara baring kah? Dan seterusnya. Itu namanya ahwal. Ahwal. Kalau ahwal nuzul 100% ayat semua pasti ada. Ahwalun nuzul. Jadi asbab. Ya. Jadi histori ayat itu terbagi dua. Ada asbabun nuzul, ada ahwalun nuzul. Dari aspek waktu, dari aspek tempat, histori ayat itu Makkiyah Madaniyah, ya. Walaupun ada juga definisi Makkiyah Madaniyah itu aspek apa? Aspek tempat, aspek waktu. Ah itu. Jadi ada asbabun nuzul, ada ahwalun nuzul, ada Makkiyah Madaniyah yang aspek waktu. Ya itu. Jadi harus Anda bedakan. Ayat pasti memiliki, kalau bukan Makkiyah Madaniyah. Bahkan ada ayat 2 kali turun. Ada Makkiyah, ada Madaniyahnya. Nah, ini juga menarik Anda kaji ini. Siapa tahu nanti Anda bisa hubungkan dengan hadis. Bagaimana menentukan itu? Surah Al-Fatihah ada mengatakan Makkiyah, ada mengatakan Madaniyah. Turun di Mekah, ada mengatakan turun di Madinah. Ada ini Makkiyah. Yang mana benar itu? Asbabun nuzul. Yang ayat juga itu biasa banyak asbabun nuzulnya. Tak 2 sampai tak 4. Yang mana yang benar itu? Anda kan ahli hadis, calon ahli hadis. Ada kan Anda namanya takhrij. Ketika ada yang bertentangan atau ada yang apa namanya, ada namanya Anda kan syahid. Masih ingat itu? Ada pelajaran syahid, syawahid. Ya, masih ingat itu? Pelajaran-pelajaran Anda itu. Atau lupa nih. Apalagi temannya syahid itu. Syahidah. Bukan. Bukan apa nama? Syahid dengan apa namanya? Satu namanya. Muhammad Irham. Apa? Mutabi. Mutabi. Iya, Kang. Ya itu Anda lihat itu ada syahidnya, ada mutabinya. Oh, ini asbabun nuzulnya kenapa 2 ini ayat? Ini kenapa 4 dan seterusnya. Lihat tag. Oh, yang mana benar itu? Masa asbabun nuzulnya beda-beda? Ada dikatakan asbabun nuzulnya ini berkaitan tentang Umar. Ada berkaitan tentang Usman. Yang mana benar ini? Lain kan orangnya Umar dengan Usman. Oh, ternyata Anda takhrij begini metodenya. Siapa tahu Anda tertarik meneliti itu. Itu boleh ya. Yang penting belum ada yang kaji dan ada isu dan ada masalah di dalamnya. Itu ya. Sekarang tak usah kita lama-lama. Kita akan langsung melihat contoh-contoh. Contoh-contoh. Bagaimana itu asbabun nuzul? Ya, bagaimana itu ya di dalam hadis-hadis atau dalam riwayat-riwayat yang ada. Oke. Oke, coba. Sekarang kita akan share screen. Oke, ini di dalam sebuah kitab, ya. Kitab ini misalkan kitabnya Ibnu Katsir, Tafsirul Quranul Azim. Qad taqaddama dzikru sababi nuzuliha wa qala Ikrimah. Siapa itu Ikrimah? Anda sebagai ahli hadis, Ikrimah itu apa? Sahabat, tabi'in, tabi'in atau siapa? Ada yang tahu? Siapa itu Ikrimah? Apa itu Ikrimah? Tabakat keberapa? Sahabat, tabi'in, tabi'in atau apa? Tidak ada yang tahu. Jawabannya Ikrimah itu adalah tabi'in, ya. Muridnya Ibnu Abbas, ya. Dia penduduk Mekah, ya, belajar kepada Ibnu Abbas al-tafsir dan riwayat-riwayatnya. Oke, waqala Ikrimah. Ikrimah kan ini apa? Tabi'in. Lamma qalatil yahudu ini. Nahnu na'budu Uzair. Ketika para Yahudi berkata, ya, kita ini kan semua orang Yahudi menyembah Tuhan. Siapa nama Tuhan kami? Uzair. Namanya Tuhan kami Uzair. Nasoro, orang Kristen juga berkata, nahnu na'budu, kami ini menyembah Tuhan. Siapa? Tuhan kami Al-Masih, Isa atau Yesus. Wa qala al-majus, ateis berkata,
Nahnu na'budu, kami ini menyembah apa? Asy-syamsa wal qamar. Kami ini ateis menyembah matahari dan bulan. Ya kan? Majus. Orang musyrik berkata, ya kalau kami menyembah ausan, berhala-berhala. Kau Muhammad, wahai sahabat semua, Abu Bakar dan seterusnya, ya Rasulullah apa? Muhammad bin Abdullah, mereka kan tidak panggil Rasulullah ya. Siapa nama Tuhanmu? Siapa namanya? Nah, sekedar informasi. Ini Al-Ikhlas turun, kalau tidak salah surah ke-10 atau surah ke-20 turun kepada Nabi. Surah-surah yang turun itu, mohon maaf, tidak ada yang menyebut nama Allah. Contoh, Iqra bismi rabbik. Rabbiknya hanya menyebut Rabbi Rabbik. Tuhan kan? Apalagi? Kul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas, malikin nas. Ya. Kul a'udzu birabbil falak. Itu surah-surah yang sebelumnya turun Al-Ikhlas. Atau surah Al-A'la juga itu sebelum turun. Sabbihisma rabbikal a'la. Rabbika al-a'la. Alladzi khalaqa. Itu saja hanya menyebut sifat-sifatnya Allah. Nama-nama Rabb saja disebut. Siapa namanya kah? Apakah namanya Alda? Namanya Ari? Ya kan? Namanya Fatimah? Tidak tahu. Kalau begitu, siapa Islam? Muhammad. Siapa gerangan namanya Tuhanmu itu? Anzalallahu ala rasulih. Maka turunlah. Kul, katakan Muhammad. Huwa, dia itu yang disebut-sebut, yang ditanyakan, siapa nama Tuhan Anda? Allah. Oh, Allah namanya. Kalau mereka kan musyrik, Latta, Manna, Uzza. Ada kan nama-nama Tuhannya ya, nama-nama berhalanya. Kalau kau siapa, wahai Islam, wahai Muhammad? Kul huwa. Siapa itu? Katakan, adalah Tuhanmu adalah Allah. Iya, gitu ya. Ada namanya asbabun nuzul. Ini jelasin ada sababun nuzul tertulis. Sababun nuzul ya. Oke. Oke. Kalau Makkiyah Madaniyah bagaimana? Makkiyah Madaniyah juga ada riwayatnya. Saya sebelum sempat tadi baca. Kalau Makkiyah Madaniyah, contohnya begini saja contohnya. Contohnya coba lihat. Coba lihat paling atas. Oke. Gimana itu? Saya lihat coba. Mana tadi? Kita ambil tadi Al-Ikhlas ya. Ambil juga Al-Ikhlas contohnya berarti. Al-Ikhlas. Makkiyah. Kalau kita tafsir biasa langsung ada Makkiyah. Ya, Makkiyah. Ada juga kitab tafsir mungkin ada tertulis haddatsana. Ada juga biasa begitu. Haddatsana dari sini. Boleh juga begitu. Ya. Ini seperti begini. Kalau ada haddasananya, ada siapa berkata, an Ubay bin Ka'ab annal musyrikina qalu. Ada kan riwayat-riwayat begini. Siapa tahu Anda juga boleh begitu menjumpai riwayat-riwayat begitu. Contoh Anda katakan sini, haddasana. Itu kan haddasana. Qala al-Bukhari haddasana an Aisyah haddasana. Coba an Aisyah annan Nabi. Di sini bisa Anda takhrij di sini. Coba lihat. Ini kan tentang hadis. Coba haddasana. Siapa tahu ya Anda juga menarik dan menghubungkan antara tafsir dengan hadis. Sekedar informasi, tafsir dengan hadis itu di UIN tidak terpisahkan. Itu saudara kandung itu. Ya, coba di Usuluddin itu ruangannya tafsir hadis gabung. Di Rasca juga itu ruangannya tafsir hadis digabung. Ya, karena memang juga dulu itu tafsir hadis satu prodi yang kesatu. Waduh, keluar ya. Aduh, sampai mana ini? Saya jelaskan. Sampai mana saya jelaskan? Keluar, ternyata jam deh. Aku lupa nih. Apa mau aku jelaskan? Atau ada yang ingin bertanya? Aku lupa ini. Nggak konsen, mak. Saya kalau ada yang ganggu kayak itu, nggak mengalir nih. Tas sumbat nih, macet nih. Ada macet nih. Ada yang menghalangi. Ada mungkin ingin menjelaskan atau ada yang ingin menanggapi atau bagaimana?
Ada yang tertarik atau mungkin tidak tertarik? Kalau tidak tertarik, saya jelaskan lagi yang lain tentang asbabun nuzul atau bagaimana. Adakah ingin diskusi? Nah, saya tuh suka ditanya sebenarnya. Tanya-tanya saya kan dulu, dong. Adakah? Sudah Ya, Mede? Ustaz. Oh, ada bertanya. Oh, langsung pemakalah ingin bertanya. Ah, begini. Ya, silakan, silakan. Ini aja, Ustaz. Muka bertanya Ustaz untuk nanti merevisi makalahnya. Apakah saya harus menambahkan materi mengenai ahwalun nuzulnya ini atau hanya Sebaiknya, ruang kalau Anda lingkup dapat, asbabun nuzul? sebaiknya. Jadi sebaiknya karena ini aspek historis semua kemarin Makkiyah Madaniyah kalau pendalamannya di pasca itu ada asbabun nuzul, ada ahwalun nuzul. Nah, baru dengar kah ini ahwalun nuzul? Baru Iya, dengar Ari. Ustaz. Iya. Iya, untung kau masuk di pasca sarjana. Alhamdulillah. Kalau tidak Jadi, tahu gitu asbabun nuzul apa. Ahwalun nuzul. Ada ahwal. Ya, contoh. Pernah kita dengar surah Al-Kautsar, Inna a'toina kal kautsar. Apa asbabun nuzulnya? Asbabun nuzulnya, asbabun nuzulnya Al-Kautsar itu karena Nabi itu dicela-celai. Dikatakan abtar, terputus min Nabi, celaka Nabi, nauzubillah min zalik. Itu orang musyrik bilang begitu. Kenapa? Ketika itu putra Rasul yang bernama Ibrahim atau Khalil itu dipanggil oleh Allah berpulang ke rahmatullah. Jadi sekedar informasi, Nabi itu punya 3 putra dan tiga-tiganya semua meninggal kecil. Sementara Nabi punya 4 putri, semuanya dewasa bahkan menikah. Ya, oke. Eh, putranya Nabi meninggal. Tidak ada yang melanjutkan anunya Nabi. Semua putranya meninggal. Yang pertama kan putranya Nabi yang meninggal itu namanya Qasim. Makanya Nabi kan namanya Abu Qasim. Nah, ada lagi putranya Nabi namanya Abdullah juga meninggal. Ini putra ketiganya dari istrinya yang bernama yang dari Mesir itu, Al-Qibti, Maria Al-Qibti meninggal juga, putra juga. Gembira sekali Rasul karena putranya ibu meninggal juga. Apa kata? Baru ketika itu kan Rasul usianya istilahnya apa ya? Usia senja ya, sudah kepala 4 lah ya. Ai tidak bisa ini, ai meninggal, ai tidak ada yang melanjutkan anu ini. Karena tidak ada putranya Nabi laki-laki, tidak ada mi. Ai terputus di cilacala begitu. Nabi istilahnya sudah jatuh tertimpa tangga. Tapi beliau kan Rasul, ya kan? Maka turunlah surah Al-Kautsar. Jadi kalau ditanya apa sebab turunnya surah Al-Kautsar, bisa jawabannya adalah meninggalnya anaknya Rasul atau dihinanya Nabi, boleh. Bisa juga Al-Kautsar turun itu karena itu peristiwa gerhana yang pertama pada masa Nabi. Ketika ada gerhana, namanya orang musyrik itu suka menghubungkan, gerhana ini gara-gara Nabi lagi, dituduh lagi begitu kalau Nabi tak gara-gara begini. Itu coba lihat, marah lagi Tuhan kita ini. Padahal kan tidak ada hubungannya itu gerhana bulan dengan itu. Jadi 3 itu melatar belakangi. Jadi kalau ini namanya menyatukan asbabun nuzul. Jadi ini saling berhubungan. Kalau ada riwayat mengatakan meninggalnya anak putranya Rasul benar, gerhana matahari Al-Kautsar juga asbabun nuzulnya benar, Nabi dihina-hina juga ketika itu juga benar riwayatnya. Kalau digabungkan, itu rangkaian itu semua merupakan semua adalah 3 rangkaian asbabun nuzul Nabi. Maka ketika itu Nabi dalam keadaan baring-baring. Ketika dalam baring-baring, ya namanya orang berduka ya. Terkadang kita berdiri lemas, duduk juga lemas, tidur juga tidak bisa. Ya, sambil baring-baring lah. Dan kalau riwayat itu Nabi juga sambil angka-angka kakinya sedikit begini. Angka-angka sedikit. Tidak bisa diperhatikan. Inilah kalau offline ini, online ini tidak bisa diperhatikan. Begini sedikit ya. Biar perhatikan begini, jangan lihat di kakiku. Oke, sudah Mi. Kemudian ketika itu langsung Jibril datang membacakan 3 ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ahwalnya Nabi apa ketika itu? Nabi sementara baring-baring. Di mana? Di rumahnya. Itu ahwalun nuzulnya. Asbabun nuzulnya itu tadi ada 3 peristiwa yang melatar belakangi, ya. Dan seterusnya. Di mana ini? Di mana ini? Di Mekah Makkiyah. Jadi begitu.
Apa kategorinya? Makkiyah, Madaniyah, Makkiyah. Asbabun nuzulnya apa? Itu tadi ada 3 peristiwa yang terjadi. Apa ahwalnya Nabi? Nabi dalam keadaan baring di rumahnya. Datang Jibril alaihissalam. Begitu. Tapi semoga Anda dapat referensinya ya. Silakan baca-baca. Biasa begitu. Kalau kita tahu kata kuncinya, enaknya itu dibahas ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Masih ada kah? Saya sekarang tidak mau banyak menjelaskan. Di pasca itu banyak banyak bertanya orang, banyak diskusi. Kalau tidak ada memang diskusi, walaupun tidak mau juga jelaskan karena istilahnya tidak penting ji atau tidak mau tahu toh. Terkadang kita pusing itu mau menjelaskan. Siapa tahu ku jelaskan ini Delvia nah paham nih. Nanti double ji dia bilang, "Ih, apa ji? Dipaham ji." Atau saya jelaskan nih tidak tertarik Jaki juga. Buat apa juga saya angkat ya kan? Maka saya ingin menjelaskan hanya sesuai dengan kadar pertanyaan Anda. Ya, kalau Anda bertanya banyak, saya jelaskan banyak. Tapi kalau tidak ada yang mau bertanya apapun itu, apalagi terutama tentang Al-Quran, sudah. Saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Iya. Adakah? Tidak ada yang mau bertanya lagi? Sebab nuzul. Itu tadi contoh-contohnya saya sudah tampilkan beberapa. Begitu ya. Ada yang pakai haddasana. Cuma begitu. Ingat. Inilah perbedaan ulama tafsir dengan ulama hadis. Misalkan hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan seterusnya. Kalau ada riwayat kan lengkap gitu biasa ya. Lengkap ki haddasananya, annya, semua sanatnya lengkap, mukharijnya lengkap. Kalau hadis terkadang cuma itu tadi, coba saya bilang, Ikrimah. Cuma Ikrimah saja. Ya. Atau langsung saja, Ibnu Abbas saja. Ya. Ya, tidak ada anunya, embel-embelnya, haddasana. Ya. Cuma tidak semua ya, bervariasi memang itu kitab hadis. Ada memang kitab hadis lengkap sanatnya. Seperti Ibnu Katsir itu biasa lengkap sanatnya. Atau beri. Kalau kitab-kitab yang lain mungkin sanatnya tidak lengkap. Atau bahkan hadis-hadis yang doif diangkat. Ada juga kita tafsir hadis-hadisnya yang sahih saja dia kumpulkan, ya kan? Ada begitu, macam-macam memang, macam-macam. Jadi macam-macam. Jadi memang macam-macam bagaimana cara menuliskan riwayat dalam kitab-kitab tafsir bermacam-macam, ya. Tadi yang saya sampaikan itu Ikrimah, saya sampaikan ulang, ya. Itu bisa Anda teliti itu. Yang mana tadi itu Ikrimah. Kalau ini siapa ini? Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir kan sahabat. Nabi berarti langsung kepada Nabi. Oke, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu tadi ini Ikrimah. Ikrimah tadi saya katakan apa? Tabi'in. Apakah tabi'in mengetahui langsung asbabun nuzul? Kalau sahabat iya. Kalau sahabat iya, melihatkan Nabi langsung. Kalau tabi'in kan tidak pernah melihat Nabi, yang dia lihat cuma sahabat. Kalau ada riwayat begini bagaimana? Dari Ikrimah. Tapi asbabun nuzulnya dari tabi'in. Bagaimana kalau ulama hadis menjelaskannya ini? Coba saya mau jelas Najmah. Najmah ini serius sekali nih. Apa Arena baca ini? Mungkin dia baca buku ini Najmah. Jelaskan Najmah. Kenapa kira-kira ada begini? Kategori hadis apa namanya kalau begini? Tabi'in yang meriwayatkan langsung kepada Nabi. Atau menceritakan tentang keadaan Nabi. Padahal dia semua seorang tabi'in saja. Kalau sahabat wajar, ya kan? Bagaimana apa namanya ini? Bagaimana ini? Apakah bisa diterima atau tidak ini? Coba. Najmah. Oh, Najmah. Bisa Ustaz. Bisa. Apa namanya kalau begini? Riwayat apa namanya? Apa namanya? Yang apanya Ustaz? Kalau ada tabi'in langsung menisbahkan kepada Nabi. Riwayat apa namanya Hadis itu? maktu Ustaz. Hadis Hadis? maktu. Bukan maktu itu pendapatnya tabi'in saja. Tidak ada nabi-nabinya. Itu maka tuh kola ini. Sudah ini kan ada dinisbahkan kepada Rasul. Berarti coba saya mau uji dulu ini. Sebagai mantan sekretaris prodi ilmu hadis, saya ingin mau melihat kemampuan mahasiswa ilmu hadis di pasca ini. Apa namanya kalau hadis begini? Saya tidak akan datuk. Aku tanya Ibu Sakira ini, siapa prodimu? Sekretaris prodi ini Pak Rusmi. Aku tanya ini.
Dua-duanya ini, beliau berdua itu mahasiswa kami di Pasca ini, S3. Iya, Pak Rusming itu semester 2, Ibu Syakira semester 1. Ah, tanya kian unu, prodi ini kalau tidak paham ini. Siapa guru hadis dulu ini? Siapa? Apa namanya itu? Kalau ada tabiin langsung loncat meriwayatkan kepada Nabi. Apa namanya? Hadis apa? Dan itu boleh saja ada mengatakan itu salah satu model bentuk hadis doif. Tetapi doifnya bagaimana? Nah, itu perdiskusi nanti lebih lanjut. Salah satu hadis doif itu, macam-macam hadis doif. Macam-macam hadis doif, ada namanya hadis maklub, muttorik, hadis apa lagi, ma'lul, illat, hadis mungkar, banyak hadis macam-macam hadis doif. Termasuk hadis maudhu juga. Ini kira-kira hadis apa namanya kalau begini? Tidak ada yang paham ki. Jadi PR ini deh. Cari sendiri. Nggak mau jelaskan sekarang. Malas mau. Cari sendiri. Ini tugasnya nanti nih. Minggu depan pertemuan selanjutnya. Apa namanya kalau ada hadis begini. Dan bolehkah kita terima riwayatnya atau tidak? Hari ini. Bagaimana hari ini? Hari ini mungkin tahu. Alda tahu apa namanya kalau ada hadis begini? Ratna? Wilda? Mursal. Itu. Hadis apa tadi? Iya, hadis mursal. Begitu hadis mursal lompat langsung. Tidak ada sahabatnya. Ya, tidak ada sahabatnya. Jadi kalau dilihat secara umum ini adalah hadis doif. Mungkin ini hadis doif. Ikrimah tabi'in. Ya. Baru dia nisbahkan kepada Rasul. Tapi ulama lagi membuat kaidah Ikrimah itu adalah salah satu murid terbaik dari Ibnu Abbas. Saingannya cuma satu, Mujahid namanya. Mujahid juga itu namanya tabi'in. Tabi'in. Jadi dua murid terbaiknya itu Ibnu Abbas, Ikrimah, suara saya jelas, Ikrimah dengan Mujahid. Ya. Jadi ulama kita melihat kalau Mujahid berkata, Ikrimah juga berkata tentang asbabun nuzul atau Makkiyah Madaniyah, itu ulama mengatakan pasti itu bukan pendapat pribadinya Ikrimah. Itu bukan pendapat tadinya Mujahid dan seorang tabi'in. Dua-duanya tabi'in. Bukan pasti. Kenapa? Ikrimah dan Mujahid tidak pernah melihat Nabi. Ya, oke kan? Tetapi tidak boleh juga langsung kita salahkan. Ikrimah juga salah ini hadis doib mursal ini. Oke, kalau menurut hadis ulama hadis mungkin begitu. Tetapi karena Ikrimah ini adalah murid terbaiknya, maka ulama mengatakan kalau begitu, kalau ada riwayat dari Ikrimah, memang dia tidak sebutkan namanya gurunya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu. Jadi kalau ada begitu, diduga itu adalah pendapat Ibnu Abbas. Karena Ikrimah tidak akan meriwayatkan riwayat selain dari Ibnu Abbas. Kalau begitu, walaupun tidak ada kata-kata Ibnu Abbas tadi, nah kita ulangi lagi, kita share lagi kembali tadi. Walaupun di sini tidak ada kata-kata Ibnu Abbas, ya langsung saja Ikrimah, langsung Nabi di sini. Ya, maka ulama hadis sudah tahu di sini ada yang mahzuf, ada yang terjatuh. Apa yang terjatuh di sini? Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas berarti bersambung. Ibnu Abbas kan sahabat Nabi dan salah satu ahli tafsir. Kalau begitu riwayat ini memungkinkan diterima. Kecuali yang meriwayatkan dari Al-Dasham kemudian Rasulullah bersabda. Itu baru dipertanyakan ini. Alda ini siapa? Kemudian langsung mengatakan Nabi bersabda. Itu ya. Dan seterusnya. Boleh begitu, ya. Itu. Jadi beda memang standar riwayatnya ahli hadis dengan ahli tafsir. Beda. Walaupun ini mursal kalau menurut ahli hadis, oke, kalau hadis mursal oke. Tapi kalau ada hadis mursal kalau ditafsir di kita tafsir tentang asbabun nuzul, tentang apa tadi Makkiyah Madaniyah, kita lihat dulu siapa yang berkata. Ya. Kalau Ikrimah dan Mujahid, oke. Berarti itu pasti Ibnu Abbas yang berkata. Kalau ini pasti Ubay yang berkata. Kalau ini pasti Ibnu Mas'ud yang berkata. Jadi ada istilahnya murid terbaiknya, kadernya, atau juru bicaranya, jubirnya, ya kan? Itu ya.
dan seterusnya dan seterusnya. Nah, oke, begitu. Begitu Sambalu. Jadi ada istilahnya jubirnya atau asistennya. Oh, siapa yang berkata ini? Oh iya, asistennya. Dia menton tahu asistennya dulu misalkan asistennya Quraish Shihab, asistennya ini Nasaruddin Umar. Oh iya, memang dia. Seperti misalkan siapa ya yang dulu datang itu? Farid M. Sainong. Oh, asistennya Quraish Shihab itu di studi Quran. Jadi begini-begini. Oh, jadi wajar banyak pendapatnya beliau sama dengan Quraish Shihab. Oh, asistennya memang Nasaruddin Umar. Oh, ini memang asistennya apa? Oh, ini juga Mujahid, asistennya Mentong. Murid terbaiknya Mentong Ibnu Abbas itu. Jadi tidak abal-abal dia, tidak KW-KW, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu Sambalu. Nah, masalah lagi? Cukup ini deh. Kalau ada bertanya aku jelaskan lagi nih sampai jam 2. Tapi kalau tidak, tidur maki, tidur siang maki. Masalah mau bertanya. Oh, itu bagus itu Wilda sudah ada dengan bukunya ini. Apa nu baca di situ buku Wilda? Ada yang ingin ditanyakan? Ah, ah. Itu Wilda ingin bertanya. Enggak ada Ji. Sudah ini paling. Kalau hari ini, boy, hari ini sementara umroh bela. Saya lihat di belakangnya ada yang pakai baju ihram ini. Oh, tidak boleh diganggu ini hari ini. Doakan kita ya, yang sementara umroh supaya bisa juga umroh ke dong. Alhamdulillah. Siapa lagi? Najmah sudah ada di kamarnya tempat tidurnya tinggal tinggal langsung tidur di bantal saya lihat ini Najmah ini teh. Langsung tidur. Oh iya, tidur mau cepat kalau mau ke tidur siang. Siapa? Nggak ada yang ingin bertanya. Hilami Delvia dengan Ratna. Sudah nih. Tidur mi semua ini. Delvia tidur mi, Ratna tidur mi. Sudah yang paling deh. Nggak ada yang mau tanya kak. Ada yang bertanya? Wilda ingin bertanya? Tanya mak. Atau pemakalan mau tanya atau saya mau tanya terserah. Silakan. Saya itu suka ditanya. Saya Ustadz mau bertanya ini Besar suara keluar tak? dari Aku dengar. pembahasan masalah. Kecil. Ya Allah, Kalau perlu saya pakai toa, Ustadz pakai mau mic, apakah? bertanya. Silakan. Hilang-hilang Kan, gambar. tapi di luar pembahasan makalah di Ustadz ini Oh, enggak apa-apa. Yang sebenarnya penting tentang Al-Quran secara umum atau Islam secara umum. Insya Allah. Kalau saya tahu, saya jawab. Kalau tidak, wallahu a'lam. ya begini Ustadz, kan kemarin itu Apa kemarin? Kemarin itu hari Sabtu. Kenapa ya? Nggak ketemu aja kemarin hari Sabtu. Kenapa ya? Waktu hari Sabtu nah kenapa ya? Mana suara anak ini? Halo, halo, halo. Oh, Wilda. Di mana ku Wilda? Oh, Wilda. Ya. hadir Mak Ustadz. Hadir Mak. Tadi tidak. Tadi Alfa. Kenapa? Kan itu kemarin yang aduh bagaimana caranya aku jelaskan. Bicara saja caranya menjelaskan. Langsung bicara, Ji. Bukan dah hati ke hati. Mulut ke mulut saja. Astagfirullah. Caranya jelaskan. Bilang saja. Susah lah. Apa? Kemarin. Itu Kemarin. Ustadz, yang kemarin sempat dibahas di beberapa pertemuan yang lalu, yang itu yang ibu-ibu yang melaksanakan ibadah haji. Kan ada 2 di situ. Yang apa yang apa namanya? Tidak masalah kalau misalnya tidak menutupi auratnya atau apa itu yang kemarin. Tadi Oh, kemarin pakai cipo-cipo. Oh, pakai cipo-cipo, Ki. Kenapa itu pakai cipo-cipo? Cipo-cipo itu begini, bukan cipo-cipo, cipo, lentong itu cipo, lentong itu cipo itu ini cipo-cipo, turban bahasa Inggrisnya itu itu turban, you saya understand tanyakan. turban? Yes, turban, bahasa Indonesianya turban. Kenapa itu Wilda yang pakai turban, pakai cipo-cipo, cipo-cipo haji, turban haji, cilat-cilat biasa, kenapa ya? Pertanyaanku Ustaz, apakah memang tidak apa-apa Ji pakai begitu, sedangkan kan dia ini sudah melaksanakan ibadah haji itu Ustaz. Dan bagaimana caranya ini disampaikan kalau misalnya kan ada itu ibu-ibu yang magaya sekali begitu kalau misalnya dari haji. Oh ya,
Berapa tahun itu usianya yang Mak Gaya nih bilang, yang Mak Gaya berapa tahun usianya? Sekitar Sekitar baru berapa? belum 50 tahun Ustaz. Begitu. Belum 50 tahun. Ya, 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 Oke. ya. Oke, sekarang tampilkan surah An-Nur ayat 60. Ya, wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa alaihinna junahun. Oh iya, ini itu ayat 60. Fala ya alaihinna falaysa alaihinna junahun ay yad'na thiyabahunna ghaira mutabarrijatin bizinah. Ini coba coba. Coba ada yang bisa tampilkan. Surah An-Nur ayat 60. Surah An-Nur ayat 60. Sudah ada? Ya. Kita show. Tidak ada yang tampilkan saya mau pengen sering. Saya mau sering. Kita tuh menjelaskan ini tempat yang syirki. Ini. Ini wal qawaidu minan nisa. Ya. Perempuan-perempuan tua ya yang telah berhenti dari haid. Apa namanya itu yang berhenti haidnya? Yang tidak bisa lagi mengandung karena berhenti haidnya. Apa namanya itu? Apa namanya itu? Menopause. Oh, Menopause. monopause. Monopause. Oke. Dia monopause dan tidak ingin kawin lagi. Ya, la yarjuna nikahan, tidak mau kawin lagi. Nah, pertanyaannya, tanya gitu, ibu-ibu, ya, ya. Nah, ini juga seharusnya pembimbing hajinya ini harus dia paham ini, ya. Kalau misalkan mau maaf 60 tahun, kalau 60 tahun itu pasti orang menopause ya, kalau 60 tahun. Pasti itu menopause. Kalau 60 tahun mungkin pasti ya sudah menopause ya. Tapi walaupun dia menopause ya, ini menopause, ini kalau bahasa Cinanya menopause ya. Tetapi ada kan lalai, masih mau menikah. Ya kan? Janda-janda masih mau menikah. Nah, berarti walaupun usia sudah memenuhi ya menopausnya pertama memenuhi, tapi ini ingat ini yang bertanya tadi ya. Tapi kalau dia masih mau menikah, tidak boleh, berarti harus tetap pakai jilbab utuh. Harusnya ini ketika manasik ini dijelaskan ini ya, dijelaskan ini ketika manasik atau minimal pembimbing haji ini jelaskan ini ya. Oh, ini apalagi sekarang ini musim-musim manasik ini sekarang sudah akan haji ini ya. Ditanya. Jadi bisa ditanya begini, kalau ada saudara ta, ada tetangga ta, kalau akrab ki bisa ditanya secara pribadi ya. Tapi kalau tidak akrab ki hati-hati. Ketika Anda menyinggung, siapa tahu dia tersinggung. Ketika Anda menyinggung, dia tersinggung. Apa bedanya? Kalau tersinggung enak aja sedikit, Ji. Ini tersinggung, tersinggung mentongi. Wah, apa kau? Baru cukup begini. Sudah. Cerewet gitu ya. Sakit hati apa dan sebagainya. Oh, putus-putus suaraku. Oh, iya. Kalau begitu, saya off-kan video kalau putus-putus suaraku. Hukum fikihnya boleh, yang penting dua syarat. Kalau cuma satu syarat, berarti tidak boleh. Ya, tidak boleh sebenarnya. Tapi kalau mau amannya tidak apa-apa, pakai jilbab saja. Saya kemarin hanya berbicara tentang, saya teringat ada nenek saya yang sudah almarhum, memang sudah meninggal usia 80 atau 90 tahun meninggal. Saya ketika itu masih kecil, hanya melihatnya 10 tahun terakhir mungkin, 10 tahun atau ya 13 tahun terakhir pakai ciput-ciput terus, tidak pernah kulihat pakai jilbab, ya kan? Nah, saya ketika itu masih di pesantren, 12 tahun, 13 tahun. Ini nenekku tidak pakai jilbab ini, tidak berdosa gini kok dong. Tidak pakai jilbab ki, ya kan? Namanya usia 80 tahun, 90 tahun, ya kan? Pasti sudah menopause dan sudah tidak mau menikah memang. Buktinya nenek saya tidak menikah lagi. Iya kan? Tidak ada om baruku. Kalau menikah lagi, siapa tahu ada lagi om baruku. Iya kan? Ada lagi kakek baruku. Iya kan?
Kakek tiri namanya, tidak ada Ji. Kalau begitu, alhamdulillah. Kalau begitu tidak berdosa. Kalau begitu, alhamdulillah, datuk saya atau nenek saya itu tidak berdosa. Kenapa? Dia memenuhi dua kriteria tersebut. Yang jadi itu masalah tadi pertanyaan tak. Pulang haji sudah suci, kemudian dia berdosa. Bahaya. Berarti tergores lagi. Tapi ini syaratnya ya, coba lihat ya. Yang dua syaratnya ini, ya, ya, dia tetap sopan. Istilahnya kan cipo-cipo apa jadi telinga jadi kelihatan. Kalau cipo-cipo orang. Yang jadi masalah cipo-cipo baru pakai you can see. Itu. Kelihatan ketia anak ketia kelihatan apa anak. Itu. Baru pakai rok, pakai cipo-cipo baru pakai rok mini. Itu kan tidak sopan nih. Syarat ketiganya ini. Dia oke tidak pakai jilbab. Oke, tetapi oke kelihatan lehernya sedikit, kelihatan telinganya sedikit, oke. Ya kan? Tetapi jangan juga pakai belahan sehingga terbelah. Kelihatan itu Gunung Nona dengan Gunung Bawah Karaing. Bahaya itu. Ya kan? Bahaya itu. Jadi jangan kasih lihat itu Bawah Karaing dengan Latimojong walaupun sedikit. Itu adalah harta berharga Anda itu untuk suami masing-masing dan seterusnya. Itu yang jadi bahaya ya. Itu saudara-saudari. Semoga Anda paham. Ini bahasa saya ini menghindari bahasa-bahasa apa ya, ini sudah lembut bahasa saya ini. Semoga Anda sudah paham ini, ya kan? Masalahnya saya yang paling gagah di sini masalahnya bela. Mengerti semua? Mengerti semua. Alhamdulillah. Bagaimana? Apa katanya? Ratna cantik. Ini Ratna cantik. Kalau saya di sini tidak ada cantik. Jelek semua, jelek. Jelek semua di sini. Buktinya jelek belum menikah. Berarti belum terbukti. Iya. Kalau sudah mau menikah berarti terbukti cantik. Saya juga sudah mau menikah berarti terbukti ganteng. Begitu. Kalau saya indikator cantik dengan ganteng berarti dia sudah terbukti dan sudah laku. Jadi selama Anda belum laku-laku, belum laris manis, belum terbukti kegantengan atau kecantikan Anda. Jadi ini semua tidak ada menikah toh? Tidak ada menikah di sini semua. Berarti kalau begitu jelek semua. Biar nih jelek semua. Nanti suamimu yang bilang ku cantik. Kalau saya bilang ku jelek karena belum menikah. Kalau sudah mau menikah, cantik mau itu. Karena puncak kecantikan seorang wanita dan puncak kegahan seorang wanita laki-laki adalah ketika sudah berada di pelaminan. Sejelek-jelek apapun dia, seganteng-ganteng apapun dia, seburuk-buruk apapun dia, maka dia menjadi yang tercantik dan terganteng di acara akad nikah dan resepsinya masing-masing. Begitu saudara-saudari. Sudah deh, masalah lagi. Masalah lagi bertanya. Jadi begitu ya. Yang ingin bertanya begitu ya. Jadi boleh. Boleh dengan dua syarat, dengan pakaiannya juga dua syarat. Tetapi selama walaupun boleh, tetapi kalau pakaiannya juga tidak memenuhi syarat, jadi ada pakaian, ada syarat bagi orang, syarat wanita bagaimana dan syarat pakaian bagaimana, itu ada semua anunya ya, dijelaskan dalam ayat surah An-Nur ayat ke-60. Wal qawaidu minan nisa'i. Ya. Allati la yarjuna nikahah, ya kan? Itu dan seterusnya dan seterusnya. Masalah lagi pertanyaan? Dan ingat, cara penyampaiannya nanti harus baik ya. Kalau akrab ki boleh dengan langsung. Kalau tidak akrab ki hati-hati. Itu. Terkadang itu kebenaran, tapi kalau tidak tepat waktunya, bisa orang tersinggung. Ya. Bisa orang sakit hati atau bisa merusak silaturahim kita. Contoh. Ada teman akrab kita, langsung kita bilang, aduh, kasih begini aja. Aduh, mata baru ketemu. Kalau teman akrab, pasti tidak tersinggung. Kenapa dikasih begini? Ya kan? Tapi kalau musuh tak, atau orang lain, musuh juga, musuh kan jangan-jangan dikasih begini. Itu musuh. Ya, diberikan saja makanan di rumah. Dia bisa curiga. Ada kapan racunnya? Ini makanan basi kapan? Itu kan musuh kan? Padahal kan, kalau dikasih begini orang tidak dikenal. Apa ini si Baji? Kenapa langsung kasih begitu? Itu kan kalau tidak dikenal. Tapi kalau orang dikenal jadi dikasih begini, kita main-main. Itu kan tidak apa-apa itu ya. Jadi itu istilahnya ingat. Benar itu harus Anda pelajari bahwa benar harus waktu yang tepat, kondisi yang tepat, tempat yang tepat.
Baru dikatakan kebenaran yang bagus. Kalau tidak, itu namanya dalam Al-Quran qaulan sadidan. Waktu yang tepat, ya, waktu yang perkataan yang diucapkan dengan waktu yang tepat. Dan seterusnya dan seterusnya. Masih ada lagi atau pertanyaan? Apakah Anda sepakat? Siapa tadi bertanya tadi itu? Sepakat atau sepikit? Siapa tadi bertanya? Wilda atau siapa tadi bertanya itu? Wilda hari ini. Siapa tadi bertanya tadi? Lupa ya. Oh, Wilda, ya, ya. Bagaimana? Masih mau melanjutkan? Apanya tadi ini masalahkan? Cocok itu yang menjelaskan atau apanya yang lebih khusus ingin mau tanyakan? Hukumnya, caranya menyampaikan atau apanya? Coba. Putus-putus, Ki. Tapi Cocok, Ustaz, Mi? begini. Ada lagi pertanyaan Ustaz, tapi Oh, ada lagi? Belum bisa selesai, ada misalnya lagi. Tidak apa-apa, tidak begini. apa-apa. Saya itu memang suka ditanya. Tapi Ustaz, misalnya begini. Kan tadi syaratnya itu orang tua yang sudah tidak haid dan tidak mau menikah lagi. Nah, bagaimana Ustaz kalau misalnya ini masih muda tapi tidak mau menikah? Jadi tapi masih haid juga. Jadi bagaimana itu solusinya Ustaz? Solusinya yang tentang apa? Cipo-cipo? Yang tentang cipo-cipo atau tentang Tentang apanya? Tentang iya Ustaz, tentang itu. Solusinya adalah tidak memenuhi syarat. Berarti harus dua-duanya semua terpenuhi. Ya, memenuhi semua terpenuhi. Kenapa harus menopause? Kenapa orang tua? Berarti orang lain atau laki-laki itu, ya, istilahnya, tidak ada istilahnya, mohon maaf ya, tidak ada gairah, nafsu-nafsu atau fitnah yang bisa muncul kepadanya, iya kan? Nah, contoh, Empo Ati, Empo Ati itu artis tua mi, pakai cipo-cipo. Ayu Tintin juga pakai cipo-cipo. Masalahnya ada lagi. Kira-kira bagaimana? Bernafsu atau tidak? Empo Ati tua mi. Jadi pasti beda mi itu. Anda juga lihat Mandra dengan lihat saya. Mandra itu sudah tua, saya masih muda-mudanya. Bagaimana? Iya kan pasti beda nunya. Beda tanggapannya, ya kan? Begitu. Jadi begitu juga laki-laki. Kalau melihat ABG tua dengan ABG muda, pasti beda nunya. Beda istilahnya apalah, koslek atau tidak koslek itu otaknya. Begitu ya. Itu. Jadi tetap kalau misalkan tidak mau menikah memang, tetapi dia ya oke, tapi dia masih muda. Betul, tidak mau menikah, tetapi laki-laki yang lihat ya, kalau masih ABG seperti kalian, itu pikiran laki-laki yang kotor, sembarangan pikirkan kalau Anda tidak pakai jilbab. Beda kalau nenek-nenek tidak pakai jilbab atau hanya pakai cipo-cipo, itu pasti tidak kotor dia apalagi pikirannya itu. Mau apa kalau nenek-nenek, ya kan? Ibaratnya begini, yang mana Anda ingin makan? Apel yang segar atau apel basi, apel busuk? Yang mana Anda mau makan? Tentu apel segar. Bayau. Bayau kanasa atau bayau biasa telur ras atau bayau roking. Itu aja bayau roking. Yang mana? Mau makan bayau roking? Apa bahasa Indonesianya bayau roking itu? Ini orang Makassar ini rata-rata ini. Itu aja bayau roking. Ada itu kalau bayau roking itu, Bu. Apa Delpia? Apa? Telur busuk, Ustaz. Iya kan tidak mau dimakan bayau roking. Kalau bayau kanasa mungkin dimakan-makan ya. Ada juga orang tidak suka, ya kan? Telur dadar, oke lah. Telur mata sapi, oke ini bayau roking. Tidak membuat nafsu makan, tidak ada mentong. Begitu juga. Kalau nenek-nenek itu 90, istilahnya biar pakai you can see apa tuh mau diharapkan, ya kan? Tapi minimal pakai yang sopan lah, ya. Al-Quran mengatakan tetap juga pakaian sopan walaupun sudah menopause, sudah tua, tetap juga ada namanya adab atau asusila ya, norma-norma susila, norma-norma kebudayaan dan norma-norma adab akhlak ya. Begitu. Jadi tetap walaupun tidak mau menikah, kalau dia masih muda berarti cuma satu ya, cuma harus dua-duanya terpenuhi, itu namanya fikih. 13 rukun sholat. Satu syaratnya tidak terpenuhi, tidak boleh juga, batal itu sholat itu. Iya kan? Puasa 3 rukunnya, ya.
Selain niat, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan, tidak boleh merokok, dan seterusnya. Tapi mohon maaf, Anda minum. Tidak makan ya Ustaz, minum ya. Ya kan, tidak berhubungan juga, tidak merokok juga, tapi minum ya. Itu berarti batal juga. Harus semuanya terpenuhi. Itu namanya fikih, itu namanya agama. Harus semuanya. Tidak ada alasan, harus semuanya ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu. Ada lagi, sedikit lagi, 5 menit lebih sebelum waktu kita tutup. Adakah? Adakah? Masih ada? Masih adakah? Sembarang, tanya saya tentang sembarang, iya kan? Kalau tentang agama, Al-Quran dan sebagainya, kalau saya tahu, ku jawab. Kalau tidak sudah tahu, ya apa boleh buat. Nah, sudah? Capek nih semua. Saya juga mungkin capek tombak juga. Oke, sudah tuntas? Asbabun nuzul dan yang lain. Ada tes suara? Mana suara? Ada tes suaranya. Alda tadi bersuara. Kenapa Alda? Kenapa Alda? Ini Ustaz Tabe, mau mewakili teman-teman untuk pekan depan. Kenapa? Eh, Pekan depan itu maksudnya Ustaz, kalau misalnya offline di tanggal 6, 7, 8. Tadi dibilangi pekan depan di hari Ahad itu Libur. apakah masuk enggak, ada dibilang tadi presentasi Ustaz, gimana Kak? Oh, atau masuk ke presentasi dosen kedua. Dosen kedua. Iya. Jadi tadi Iya, tiga pilihannya, masuk online tanggal 5, ya itu. Ya, tanggal 5. Masuk atau tidak masuk tetapi offline tanggal 6 atau 7 atau 8, terserah tanggal berapa. Atau pilihannya dua-duanya, online tapi offline karena jatah saya cuma 1 kali mami. Berarti yang masuk nanti online dosen kedua. Siapa ya? Prof Musin ya, Prof Musin. Nah, berarti yang masuk offline berarti 2 kali masuk. Berarti cepat gitu, dipercepat ki. Tapi kalau tetap yang normal saja, normal saja, oke. Nah, begitu. Jadi 3 pilihan ini, online, offline atau online offline. Sabtu depan, tapi dosen yang berbeda. Silakan. Begitu. Mengerti Melda? Dosen yang kedua maksudnya itu kalau mau masuk dua. Kalau mau kasih Ustaz. percepat. Apa? Mengerti? Tapi pilihan Saya mau bertanya, Ustaz. bertanya, silakan. Kan untuk masalah offline online-nya tadi di pekan kedua di bulan Mei kayaknya deh. Ya, Iya, kalau karena kan mau, ya. seharusnya kan tanggal 4, tanggal 5 kuliah Ki. Tapi kalau mau offline untuk presentasi itu bisa tanggal 6 dan tanggal 7. Itu 8, terserah 1 hari saja, 1 kali saja. Nah, terus, ya 1 kali saja. Terus pertanyaannya, Kak, seperti enggak, ini. Ustaz kan ini apa Ustaz kan Ustaz Laude sebelumnya juga mau offline, tapi di hari Jumat tanggal 3. Terus Apakah bisa dan memungkinkan kalau kita juga, kalau mau kalau teman-teman juga mau, kalau mau offline di tanggal 3 atau tanggal 3 ini, iya, kapan kita sampaikan Pak Laude? Kemarin. Kapan kita oh sampaikan? Bilang maaf tanggal Ustaz, 3. salah Kak Apa, ternyata. apa yang benar? Saya yang salah info Ustaz. Apa yang benar? Apa yang benar? Jadi Boleh tunjuk kapan mau, tidak kapan masih. masuk? Kapan masuk Sas Laude? Kapan mau masuk? Kapan mau masuk offline? Belum ada Ustadz jadwalnya. Belum jadwalnya, baru mau di Ustaz. Cuman kita maunya tadi tanggal 6-7 di. Iya, 678, terserah tanggal berapa. Bisa juga kasih bersambung. Misalkan hari Senin atau Kalau Selasa, kalau udah masuk baru saya lagi berarti bersambung itu boleh juga. 1 kali kita datang langsung 2 mata kuliah, boleh juga begitu. Boleh. Tapi ya saya yakinkan jadi Anda tanggal 3 itu pasti Pak Laude berhalangan. Saya katakan tadi ada kan acara ya. hmm, Kalau tanggal Jumat itu saya katakan FGD, ada FGD
tentang kurikulum. Dan beliau pasti datang, ada undangannya beliau. Dan ada namanya peserta FGD. FGD itu forum diskusi tentang kurikulum, penentuan bagaimana materi, silabus, RPS, itu pasti beliau itu. Karena Kamis Jumat itu, pasti beliau berhalangan. Pasti beliau berhalangan karena kurikulum itu. Kecuali ada perubahan jadwal dari rektor, ya, karena kami semua itu diundang itu, yang begitu. Rektor langsung yang undang. Jadi ada beberapa orang itu, terutama yang di Pasca beberapa orang, ya. Termasuk Pak Laude ada undangannya. Beliau Kamis dan Jumat pasti berhalangan. Makanya saya katakan ini Senin sampai Jumat ini agak susah kita ketemu karena banyak rapat dan ada juga itu tadi FGD sampai hari Jumat itu. Jadi mulai hari Senin ada apel, ada lagi akreditasi, rapat, ada lagi apa. Sampai hari Kamis ada lagi FGD. FGD-nya itu mohon maaf bukan di kampus 2, di kampus 1. Hotel UIN, hotelnya UIN. Jadi memang acara-acara begitu biasa di hotel langsung, hotelnya UIN. Dan seterusnya. Jadi pasti beliau juga berhalangan ini berhalangan ini. Ada Ya, Ustadz. diskusikan saja. Masalah lagi, Fatimah. Kenapa Fatimah? Maksudnya Ustadz, kalau offline ini tetap presentasi materi selanjutnya atau bagaimana? Jadi kalau Atau offline nanti nanti presentasinya di itu Prof jangan, kalau Muhsin? saya sarankan jangan masuk hari Kamis, jangan masuk hari Jumat, jangan masuk hari Ahad. Jadi presentasi makalah nanti hari Senin kah, hari Selasa kah, hari Rabu tanggal 6 atau tanggal 7, tanggal 8 pilih saja. Jadi kalau menurut saya jangan masuk hari Ahad. Nanti Prof Musing masuk tanggal 12 masuk. Kalau jadi pilihan ketiga itu boleh sebenarnya, tetapi tidak saya terlalu sarankan. Harus saya tanya dulu Prof Musing. Nanti bilang kenapa cepat sekali, kelas yang lain belum Nah, ya harus didiskusikan. Tapi saya sarankan cuma 2. Sekali online atau sekali offline. Jadi presentasinya nanti 678. Apakah materi berikutnya? Itu nih presentasi. Siapa? Presentasinya Ustadz, kan kelompok berapa itu, kelompok 6, 7, 8. Nah, kelompok 6 ke Ustadz, presentasi di Prof Muhsin atau di kita? Di saya. Di saya. Apa setelahnya sebabun nuzul kah? Apa setelahnya sebabun nuzul? Jadi anunya Ustaz Muhsin. Aduh, Mana silabus? Buka ben silabus. Tapi di RPS. Kenapa RPS? Kenapa RPS? Buka Jadi RPS ben. Ustaz, untuk materi 778 itu masih kita yang ajar Ustaz. Kau bilang pertemuan ke-7 nih. Oh, berarti saya sampai materi ke-7, Ji. Materinya Ya. Ustaz, maksudku. Materinya Ari Ustadz Materiku dipresentasikan. materi ke-6 Ustaz. Jadi maksudnya nanti materi ke-7 itu masih kita Masih saya. atau Sudah. Karena kalau dosen pertama itu sampai materi ke-7 saja. Karena pertemuan pertama cuma orientasi, pengenalan dan sebagainya. Berarti memang saya hanya sampai pemateri ke-7. Pemateri ke-7 saja. Makalah atau tema ke-7 saja. Berarti tema ke-8 Prof Musin. Tema ke-8 sampai tema terakhir. Siapa tema ke-7? Siapa nanti? Ari. Yuk Bang. Setelahnya Ari. Siapa? Siapa nanti? Siapa pemakalan ke-7? Siapa? Ima Ustadz Fatimah. Di mana Fatimah? Siap nanti? Senin, Selasa, atau Rabu? Siap secara offline? Kita ketemu atau bagaimana? Diskusikan sendiri. Ya, berarti Fatimah seperti satu mami saya hadapi nih. Ya, oke betul. Fatimah mami saya hadapi. Selebihnya yang lain mungkin ada jatah ulang ke Prof Musing itu. Nah, alhamdulillah. Tinggal Fatimah mami nih. Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau LCD gampang, minta saja di akademik LCD. Supaya tahu di mana tempatnya LCD. Besok-besok Anda mau seminar proposal, cari LCD supaya tahu ke tempatnya memang. Nah, ya. Nah, ya, lantai 2 itu. Ruangan akademik itu LCD minta. Ya, gratis. Ya, bilang saja mabah, bilang mabah, bilang semester mau belajar.
Oh, ya. Ilmu hadis, bila mahasiswa ilmu hadis, boleh itu langsung. Cari Kipayayat ya, cari Payayat kalau mau Anda Ustaz. pinjam akademik. Apa lagi? Masalah lagi? Silakan. Kenapa? Ini Ustadz masih bingung Ki, karena dosen-dosen lain itu Ustadz sampai di pertemuan ke-8 Ji. Terus kan pertemuan pertama itu belum materi Ustadz, jadi 1 sampai 6 itu materi Ustadz. Terus dosen lain itu sampai di kelompok 6 Ji Ustadz pertemuannya. Baru nanti pertemuan materi yang ke-7 itu ganti dosen nih. Jadi sebelum ganti dosen itu UTS dulu Ustaz. Begitu, betul. Bisa saja begitu. Jadi ada mungkin mau mengajar begini ya. Pertemuan pertama orientasi, tambah 6 materi, berarti 7. Pertemuan ke-8 ada memang yang mau menyisihkan final itu satu pertemuan. Final itu satu pertemuan. Kalau saya justru itu saya mau offline sekaligus itu sebagai pengganti penilaian saya. Saya sudah tahu, oh ini kalau diskusi ini aktif Ki. Saya sudah catatan, oh ini suka terlambat ini. Ini suka ini, oh ini aktif suka bertanya ini, oh moderator tahu ini dan sebagainya. Itu nih bagian dari penilaian saya. Ada memang dosen suka itu satu pertemuan khusus final ya. Kalau saya tidak mau Ji, saya materimu atau presentasimu ya. Jadi makalah ke-7 tetap ada pemakalah ke-7. Pemakalah ke-7. Di situlah saya nilai. Dan nanti di akhir mungkin ada revisi dan seterusnya. Jadi sebegitu. Jadi ada memang dosen saya lihat begitu. Beda-beda Nuna. Jadi dia beda, dia langsung susah. Ya oke, sediakan kertas selembar. Oke, silakan. Apa yang dimasuk ini, apa-apa dan sebagainya. Oke, kalau saya tidak usah begitu. Itu S1 itu. Kalau saya, tapi beda-beda orang ya. Cara evaluasinya beda-beda. Kalau mau kerja begitu boleh Tonji. Kalau begitu pertemuan nanti sediakan kertas selembar, langsung saya tes. Boleh Tonji. Tapi saya suka yang itu tadi, cara pertama. Disitulah saya melihat keaktifan Anda. Ya kan? Dan seterusnya. Wih, kenapa kau Delpia? Poloi kok. Poloi, saya kira laki-laki jago. Begitu ya. Begitu Jalda. Ada apa-apa aja. Apalagi berapa materi semua? Di RPS berapa semua materi? 13, 14. 13 Ustaz. 13 coba. Antara 13 14 materi 14 tambah 1 14 dah 14 cocok nih 7 saya 7 Prof Musing 7 saya 7 juga Prof Musing jadi enak cocok 14 itu jadi 7 saya 7 Prof Musing. Oke nanti kita lihat cek lagi nanti bagaimana silabus ketika kita mau offline kalau mau ya oke. Dan saya terus sudah lewat 5 menit ini siapa tahu mau maki istirahat atau ada pergantian mata kuliah lagi siap-siap. Saya juga nanti sebentar 4. Yang 4 juga mau mengajar. Oke, cukup? Oke. Terima kasih. Cukup ya? Oke, cukup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua. Sehat-sehat semua. Oke.